Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kalian kabarnya? Ya, mudah-mudahan kalian tetap semangat ya belajarnya. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita dimulai dengan doa. Silakan. Ya, sekarang kalian isi dulu absensinya ya. Nanti absensinya ya. Ya sudah ya. Iya, Bu. Nah, sekarang kalian mulai tujuan pembelajaran ya. Ya. Aku belum jawab dulu. Emil. Hari bahasa di kelas Ibu dipakai. Nah, sekarang kita langsung aja ke kegiatan pembelajaran. Ya. Ya. Coba tebak ya. Ibu mengambil arti dari gambar ini. Coba ya, siapa yang tahu ya? Coba siapa yang tahu ini tebak. Tebak ini artinya apa? Coba. Jawab. Pak. Kira-kira apa tuh, Pak? Ya, siapa yang tahu? Gambar apa sih? Hidup itu ini. Terus semangka. Terus semangat. Terus semangat. Betul. Ya, betul. Betul, ya. Nah, sekarang Ibu akan bikin lagi ya. Tebakan yang kedua ya. Coba ini. Coba siapa yang tahu silakan. Arti gambar ini apa coba? Hidup itu indah. Hidup itu. Ya, betul, bagus. Hidup itu indah. Nah, materi yang terpenting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya, sekarang Ibu. Anak, gambar ya. Tujuan pembelajaran ya, melalui serangkaian aktivitas dalam materi arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia ya. Peserta didik dapat bersyukur atas anugerah Tuhan Bangsa Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bangsa memiliki nilai luhur Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mengkaji makna Undang-Undang Dasar bagi warga negara, bangsa, dan negara Indonesia. Menyusun laporan hasil telaah arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia. Nah, selanjutnya tujuan pembelajarannya. Ya. Apa ya arti penting Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 bagi warga negara bangsa dan negara Indonesia? Coba siapa yang tahu, silakan jawab. Ayo. Agar tidak ada
keributan, kekacauan, Ya, betul. Betul ya. Coba ya. Coba amati. Apakah di sekolah kalian telah memiliki tata tertib sekolah belum? Coba. sudah. Ya. Ya, bagus. Ya. Kehidupan dalam sekolah kalian dapat diibaratkan sama dengan kehidupan suatu negara, ya. Hanya memiliki aturan. Kehidupan sekolah diatur melalui tata tertib sekolah. Sedangkan kehidupan dalam suatu negara diatur dengan konstitusi atau undang-undang dasar, ya. Apa jadinya kalau di sekolah tidak ada peraturan? Coba. Di sekolah tidak ada peraturan? Terjadinya keributan, sekolah tidak akan aman. Lalu, apa manfaat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi warga negara beserta bangsa dan negara? Coba, ya. Apa? Coba siapa yang tahu? Ada yang tahu tidak? Manfaat undang-undangnya hidup menjadi terarah, disiplin dan harmonis. Sudah tahu? Sudah? Coba siapa yang tahu? Hidup menjadi lebih terarah. Ya, sudah betul ya. Betul. Ya. Hidup akan lebih cerah ya. Hidup itu akan lebih cerah ya. Bagus. Nah, manfaat Undang-Undang Dasar 1945 bagi warga negara, bangsa dan negara. A. Mendapatkan pendidikan. Mengenai pendidikan diatur dalam pasal 31 ayat Undang-Undang Dasar 1945. Yang diatur dalam pasal 31 ayat Undang-Undang Dasar 1945 yaitu setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. B. Beragama dan beribadah. Diatur dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Manfaat dengan diatur dalam pasal ini yaitu persatuan dan kesatuan NKRI dapat terjaga ya. Setiap orang mendapat haknya untuk beribadah dan beragama ya. Selanjutnya, ya, manfaat Undang-Undang Dasar 1945. Coba cari manfaat dari Undang-Undang Dasar 1945 berikut ini, ya. Perlindungan hukum diatur dalam pasal 28D, ya. Memilih dan dipilih diatur dalam pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945.
berserikat dan berpendapat, ya, diatur dalam pasal 28 ayat 3, ya. Selanjutnya, apa akibatnya jika tidak ada Undang-Undang Dasar 1945? Coba. Ini coba siapa nih, siapa yang tahu? Ayo. Akan terjadi keributan. Siti Amaya bersama silakan. Akan ada masalah. Akan terjadi Ya, bagus, betul ya. Bentar. Ya, selanjutnya ya. Coba nih. Nah, akibat tidak ada Undang-Undang Dasar 1945, akan terpecah warga negara, bangsa dan negara mendapatkan pendidikan mengenai pendidikan diatur dalam pasal 31 ayat Undang-Undang Dasar 1945. Apabila tidak diatur, maka kualitas pendidikan di Indonesia akan rendah, banyak pengangguran dengan bangsa lain, serta kehidupan yang menjadi kurang terjamin. Ya. Beragama dan beribadah diatur dalam pasal 28 ayat Undang-Undang Dasar 1945, pasal 29 ayat Undang-Undang ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Apabila tidak diatur, maka persatuan dan kesatuan NKRI akan rendah, hancur. Ya. Rentah hancur, akan banyak terjadi pemaksaan untuk mengikuti agama yang dianut suatu golongan. Selanjutnya sekarang ya, Mbak. Nah. Tuliskan akibat tidak ada Undang-Undang Dasar 1945 bagi warga negara, bangsa dan negara berikut ini. Perlindungan hukum diatur dalam pasal 28D. Memilih dan dipilih diatur dalam pasal 23 ayat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Berserikat dan berpendapat. Pasal-pasal 28E ayat 3. Ya, selanjutnya. Setelah menyimak materi aja, carilah informasi dengan membaca wacana materi ini, sumber belajar lain tentang arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Telaahlah manfaat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi warga negara serta bangsa dan negara. Telaahlah akibat bagi warga negara dan bangsa negara apabila Indonesia tidak memiliki Undang-Undang Dasar. Ya. Buatlah laporan hasil telaah yang disebutkan tentang arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mengerjakan soal evaluasi di Google Form pada akhir pembelajaran. Link soal evaluasi di Google Form HTTP ya, HTTPS format form S ya, dah. Kesimpulan. Ya. Nah, kepatuhan jadi kepatuhan warga negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Iya, ini nanti jawab ya. Kesimpulannya apa ya ini ya? Coba. Bentar. Kesimpulannya. Ini coba Siti atau Koko ya. Kesimpulannya. Kepatuhan warga negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 akan mengarahkan apabila kepada kehidupan yang tertib dan teratur ya. Apabila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak dipatuhi, maka kehidupan bernegara kita mengarah kepada yang tidak harmonisan ya. Coba kesimpulannya apa ini? Coba siap apa coba ini? Ini kesimpulannya apa? Baca ada ini kesimpulannya apa coba? Nah, coba Siti Amalia coba. Kesimpulannya coba. Ya selanjutnya aja ya. Nah. Bisa terjadi perang saudara. Nah, akibatnya bisa terjadi perang saudara. Nah, ya akibatnya